Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang arsitektur bisnis dan teknologi e-commerce. Perkenalkan anggota dari kelompok kami. Saya sendiri adalah Tis'ati Wahidah. Kedua ada Muhammad Irfan. Ketiga ada Daniel Setia Prihandana. Keempat ada Miftahul Jannah. Kelima ada Muhammad Iqbal Maulana. Keenam ada Ika Nur Silawasi. Ketujuh ada Maulana Aji Sugilar. Dan yang terakhir ada Nairon Itmami. Pertama, seperti yang kita ketahui, kompleksitas arsitektur bisnis semakin bertambah tinggi sejalan dengan cepatnya perubahan yang terjadi di dalam perusahaan. Sebagai jawaban atas dinamika lingkungan bisnis yang sedemikian cepat berubah, cepatnya perkembangan bisnis dan perubahan yang terjadi memaksa perusahaan untuk menyusun strategi implementasi e-commerce agar tidak terjadi suatu pengembangan sistem yang tambal sulam dan membahayakan perusahaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Muhammad Irfan. Hubungan antara arsitektur bisnis dengan teknologi e-commerce. Dalam memahami keberadaan e-commerce dalam kerangka bisnis perusahaan bukanlah hal yang mudah. Vince Baraba dari General Motor mengatakan bahwa diperlukan suatu kemampuan berpikir secara lateral atau outside the box untuk dapat memahami karakteristik dan peluang-peluang bisnis yang ditawarkan oleh e-commerce. Kemampuan untuk melakukan learning harus dimiliki oleh segenap stakeholder perusahaan, lebih dari hanya sekedar knowing mengenai perkembangan teknologi informasi. Berawal dari analisa klasik SWOT, strength, weakness, opportunities, dan threat, yang dipadu dengan berpikir secara lateral, pemilik dan pengolah bisnis harus dapat menemukan berbagai peluang bisnis yang mungkin dimanfaatkan dengan kehadiran teknologi internet dari e-commerce. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Daniel. Model bisnis arsitektur. Banyak IT governance yang didasarkan pada model dua dimensi, yaitu yang hanya mempertimbangkan faktor tunggal atau satu sisi, dan kurangnya analisis pengaruh dan sinergi, yang memiliki batas untuk tingkat tertentu dan tidak dapat memberikan bantuan yang komprehensif dan efektif untuk manajer dan dalam pembuatan keputusan. Model yang paling banyak digunakan saat ini adalah EDM atau Evaluation Direct Monitor yang disusulkan oleh ISO IEC 38500. Model EDM mengandung 3 tugas utama dan 6 prinsip untuk pelaksanaan tata kelola IT. EDM menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mengatur IT melalui tugas utama, yaitu yang pertama, mengevaluasi kondisi saat ini dan penggunaan IT masa depan. Yang kedua, mengarahkan penyusunan dan rencana pelaksanaan serta kebijakan untuk memastikan penggunaan IT memenuhi tujuan bisnis. Yang ketiga, pemantauan kesesuaian kebijakan dan kinerja terhadap rencana yang sudah dibuat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Miftah. Model bisnis arsitektur. Model TCGM adalah model 3 dimensi, 3 sisinya mewakili tugas pemerintah, unsur pemerintah, dan domain pemerintah. Sisi atas dari model ini adalah tugas pemerintah, yaitu mengevaluasi, mengarahkan, dan 3 tugas utama dari model EDM. Sisi ini dari model ini ada 5 unsur pemerintah yang mencerminkan masalah IT dalam 5 aspek yang harus dipertimbangkan, diantaranya yaitu ada organisasi, yayasan, aplikasi, sumber daya manusia, dan layanan manajemen. Sisi lateral model ini, governance domain, adalah pandangan khas pemerintah yang dibagi menjadi beberapa objek pemerintah sesuai ketentuan pemerintah. Model ini lebih ditargetkan dan praktis dengan saling kombinasi mengenai 3 aspek yang perspektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Iqbal Maulana. Cara memilih model bisnis yang tepat. 1. Potensi pasar.
ide Anda mungkin menentukan seberapa besar pasar yang dihasilkan. Tidak ada yang salah jika Anda masuk ke ceruk yang lebih kecil. Mungkin Anda akan membangun bisnis yang berbeda jika Anda ada potensi yang lebih besar dibanding ide Anda. Peta persaingan. Anda perlu memahami siapa saja yang sudah melakukan apa yang ingin Anda lakukan dan memahami betul nilai yang mereka tawarkan ke pasaran. Pelanggan ideal. Anda perlu mendefinisikan karakteristik dan kualitas pelanggan yang ingin Anda layani. Dengan begitu Anda dapat mulai mendapatkan gambaran yang lebih baik dari ukuran pasar dan cara terbaik untuk mengaksesnya. Yang selanjutnya itu nomor 4, proposisi nilai. Ada pertanyaan yang harus Anda jawab. Kenapa Anda? Setiap pengusaha selalu jatuh cinta dengan konsep mereka. Tetapi Anda harus bisa menjelaskan dengan sangat sederhana mengapa pasar akan memilih ide Anda dibandingkan yang lain. Yang kelima, saluran distribusi. Ada banyak cara untuk mendistribusikan produk, jasa, atau ide Anda ke pasar. Anda bisa mendistribusikan melalui tenaga penjualan secara langsung, distributor, situs e-commerce, toko retail, atau tenaga penjual. Dalam beberapa kasus, Anda bisa mengkombinasikan menjadi beberapa di antaranya. Ini merupakan keputusan yang penting karena keuntungan dan pengeluaran akan sangat tergantung pada model mana yang cocok. Yang keenam, sumber pendapatan. Bisnis Anda harus memiliki cara inti dalam menghasilkan uang. Tapi bisnis yang kuat juga harus mempertimbangkan cara-cara tambahan untuk menambah nilai dan menghasilkan uang. Hal ini bisa melalui penjualan produk-produk yang terkait. Yang keenam, yang ketujuh, kemitraan strategi. Banyak model bisnis yang mengembangkan kemitraan dengan perusahaan yang memiliki produk atau jasa yang penting bagi bisnisnya. Sebuah bisnis perangkat lunak mungkin perlu bermitra dengan membuat perangkat lunak utama untuk membangun bisnis. Ini mungkin juga termasuk kompetisi kunci. Misal, kontraktor listrik mungkin harus menemukan teknisi atau mitra dengan keahlian terkait untuk melayani permintaan data dan instalasi. Berikut adalah cara menentukan bagaimana proses bisnis diciptakan. 1. Tentukan proses bisnis. Proses bisnis mengacu kepada aktivitas yang dilakukan karyawan dalam kesehariannya untuk mencapai tujuan organisasi. Proses ini mencerminkan tindakan perusahaan untuk meraih tujuan tertentu. Proses bisnis harus meliputi semua variasi atau pengecualian terhadap proses. Untuk memahami cara menganalisa proses bisnis, Anda harus mempertimbangkan bagaimana sebuah proses bisnis tercipta. Pertimbangkan ruang lingkup tugas. Tentukan hasil yang diinginkan. Catatlah subproses yang ada di dalam proses. Dokumentasikan proses bisnis. Tentukan berbagai departemen atau fungsi entitas di dalam proses beserta semua masukan dan keluaran. Tuliskan semua pengecualian dari proses tersebut. 2. Dokumentasikan proses bisnis dan pikirkan apa jenis proses bisnis yang dibuat. Memisahkan berbagai proses bisnis berdasarkan jenis akan membantu analisa proses bisnis dan perbaikan proses. Jika dua proses memiliki jenis yang sama, peningkatan prosesnya mungkin akan serupa. Sebuah proses tertentu mungkin berupa proses operasional, pendukung, atau manajemen. Proses operasional mengacu kepada tugas-tugas harian untuk memberikan produk kepada pelanggan. Proses pendukung merujuk pada kegiatan-kegiatan pendukung operasional perusahaan Anda. Setiap organisasi membutuhkan manajemen untuk menjalankan arah bisnis perusahaan secara keseluruhan.
3. Analisis proses bisnis untuk menemukan gejala-gejala inefisiensi proses. Proses bisnis terdiri dari masukan dan keluaran. Tenaga kerja, energi, material, dan perlengkapan modal dianggap sebagai masukan. Masukan adalah aset yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan laba. Di sisi lain, keluaran berupa produk fisik atau jasa masukan masuk ke dalam proses dan menghasilkan keluaran. Anda perlu melakukan analisis untuk mencari inefisiensi proses ini. Proses adalah Anda harus menggunakan masukan secara efisien untuk menghasilkan keluaran. Waktu perbaikan yang lama atau work backlog merupakan indikasi adanya inefisiensi proses. Indikasi inefisiensi proses juga bisa dilihat jika biaya penggantian suku cadang jauh melebihi anggaran. Tentukan proses mana yang perlu ditingkatkan berdasarkan masalah yang diidentifikasi. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Nairon. Berikut ini adalah cara menganalisis proses bisnis. 1. Bicaralah dengan orang-orang kunci perlahan proses dalam perusahaan. Jika sudah menentukan proses yang akan diperbaiki, disesuaikan perilaku proses tersebut dengan orang-orang yang tertanggung jawab atas. Luangkan waktu mewawancarai presta kunci dalam tanyakan perbaikan yang dapat dilakukan. 2. Buat front bisnis untuk tiap proses. Front proses dapat membantu Anda mengamalkan proses bisnis dan dapat menggunakan dokumentasi dari diskusi proses dan untuk membuat harus memiliki sesuatu langkah di perilaku untuk melengkapi proses bisnis tertentu. 3. Lakukan sesi curah pendapat untuk mengungkap perbaikan proses. Banyak proses yang melibatkan lebih dari satu departemen di dalam bisnis Anda. Sesi kelompok yang mengidentifikasikan invensi proses yang berdampak dan lebih dari atau departemen. Sesi ini dapat pula mengesahkan informasi yang diberikan ketika wawancara pribadi dengan partisipan. Selanjutnya dibacakan oleh Mas Ridho. Pemanfaatan menggunakan teknologi e-commerce dalam dunia bisnis. Manfaat dalam menggunakan e-commerce dalam suatu perusahaan sebagai sistem transaksi adalah: yang pertama, dapat meningkatkan market expose. Transaksi online yang membuat semua orang di seluruh dunia dapat memesan dan membeli produk melalui media sosial. Yang kedua, menurunkan biaya operasional. Transaksi e-commerce adalah transaksi yang sebagai besar operasional diprogram di dalam komputer sehingga biaya dapat diminimalisir. Yang ketiga, melebarkan jangkauan. Transaksi online yang dapat diakses oleh semua orang di dunia tidak terbatas tempat dan waktu. Yang keempat, meningkatkan customer. Ini disebabkan karena sistem transaksi e-commerce menyediakan informasi secara lengkap dan informasi tersebut dapat diakses setiap waktu. Kesimpulannya adalah arsitektur bisnis merupakan gambaran strategi produk atau jasa, organisasi, fungsional, proses, informasi, dan aspek geografis lingkungan bisnis. Sedangkan arsitektur client server artinya pemrosesan aplikasi ini dijalankan melibatkan kedua sisi, yakni sisi mesin, server pusat, dan sisi klien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf jika ada banyak kesalahan dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.